Mereka adalah band rock dunia yang sangat dihormati. Mereka tampil dengan kesederhanaan dan tanpa teknik yang tinggi. Musik mereka sangat gampang untuk dinikmati karena mereka bermain dengan hati. Inilah dia AC/DC. AC/DC adalah sebuah band yang lahir di salah satu kota di Australia. Band ini diprakarsai oleh Young bersaudara. Cita-cita mereka adalah untuk menjadi tuan rumah di negeri mereka sendiri. Dan perjalanan yang cukup berat di awal karir mewarnai kisah band ini. Nama AC/DC mulai dikenal dunia setelah hadirnya seorang penyanyi yang bernama Bon Scott. Tapi sayangnya, Bon Scott harus pergi di saat band ini berada di puncak karirnya. Hidupnya direnggut oleh kebiasaannya meminum alkohol. Dan sepeninggal Bon, AC/DC sempat memutuskan untuk bubar. Tapi dengan kehadiran Brian Johnson, mereka pun memutuskan untuk terus berjalan sampai saat ini. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah perjalanan awal karir mereka? Mari kita mulai video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Cerita ini kita mulai di saat Malcolm Young dan Angus Young pindah bersama keluarganya dari Skotlandia menuju Sydney, Australia. Setelah berpindah dari satu hotel ke hotel yang lain, akhirnya mereka menetap di pinggiran kota bernama Burwood. Dan disinilah perjuangan AC/DC dimulai. Angus Young dikenal sebagai anak yang energik dan hidup di keluarga yang mencintai musik. Ia mulai bermain gitar pada usia yang sangat muda dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Seorang temannya bahkan mengatakan kalau berlatih gitar adalah sebuah keharusan di dalam keluarganya. Dan sebagai keluarga musisi, Angus mempunyai saudara laki-laki yang telah terlebih dahulu berkecimpung di industri musik yang bernama George. George sendiri cukup dikenal pada saat itu sebagai seorang pemain gitar di sebuah band yang bernama Easy Beats. Sebagai adik, Malcolm dan Angus sangat terinspirasi oleh George dan berkeinginan untuk mengikuti jejak sang kakak. Di satu sisi, dengan kondisi ini, mereka mendapat beberapa keuntungan. Mempunyai seorang kakak dan sekaligus mentor menjadikan mereka lebih siap untuk masuk ke industri musik. Dan pada awalnya, Malcolm bermain di sebuah band yang bernama Velvet Underground dan mulai bermain di beberapa pertunjukan kecil di sekitaran Sydney. Tapi tak lama, Malcolm pun bosan dan pada bulan November tahun 73, dia membentuk bandnya sendiri dengan drummer yang bernama Colin Burgess, basis Larry Van Greet, dan disusul dengan vokalis yang bernama Dave Evans yang tertarik karena melihat iklan di sebuah koran. Sebelumnya, Malcolm dan Dave juga sempat menjadi anggota Velvet Underground yang berbasis di Newcastle selama 2 tahun. But he left the band when I joined as singer. So I'd heard about Malcolm, and but then Velvet Underground broke up, and that's why I answered the ad in the paper. And when the voice on the other end of the phone asked who it was, I said Dave Evans, and he went, "Oh, it's Malcolm Young." He heard about me, of course. From the boys in Velvet Underground, and he said, "Look, I've got a couple of guys here. I'm forming a rock band. Come over and we'll have a jam." Dan setelah mereka berkumpul, seminggu kemudian Malcolm meminta band ini untuk mengaudisi adiknya, Angus Young, yang berumur sekitar 18 tahunan saat itu. Singkat cerita, setelah semua sepakat, terbentuklah band ini. Ya, dengan dukungan George dan setelah melakukan beberapa kali sesi latihan, band ini memulai debut panggung mereka di sebuah klub yang bernama Checkers di Sydney pada tanggal 31 Desember tahun 73. Ya, acara malam tahun baru kayaknya. Dan di awal-awal penampilannya, mereka membawakan lagu-lagu dari Rolling Stones, Chuck Berry, The Beatles, dan beberapa lagu blues lama, sambil terus mencoba beberapa lagu mereka sendiri. Dan di atas panggung, terkadang Evans digantikan oleh sang manajer yang bernama Dennis Laughlin. Kadang Evans yang nyanyi, ya kadang-kadang juga Dennis yang nyanyi. Lalu, untuk membedakan band mereka dengan yang lain, mereka mulai memakai pakaian glam atau satin. Walaupun pada akhirnya mereka
memutuskan kembali menggunakan baju kaos dan jeans, ya kecuali Angus. Angus Young sendiri mencoba berbagai macam kostum, mulai dari Spider-Man, Zorro, Gorilla, dan parodi Superman yang diberi nama Super Ang, ya Super Ang sama mengendali gitar. Dan Angus pertama kali mengenakan pakaian panggung khasnya yang berseragam sekolah pada bulan April tahun 74 di Victoria Park, Sydney. Ide ini berasal dari saudara perempuannya yang bernama Margaret. Dia menggambarkan seorang anak laki-laki yang langsung pulang dari sekolah untuk memainkan gitarnya. Malcolm and Angus informed the rest of us that Angus was going to be dressed in a schoolboy uniform, short pants and the rest of it. And Malcolm was going to wear a sort of a white silk airman's jumpsuit with blue sort of gumboot type things. And he asked the rest of us if we can think of something. After we'd been gigging for a few months with this look, another band in Australia came out called Skyhooks, and they had weird gear on too. And I guess that's why Malcolm then said, right, we're all going back to jeans and t-shirts again, except for Angus. Malcolm dan Angus mendapat ide untuk nama band ini setelah kakaknya yang bernama Margaret tadi menunjukkan simbol AC/DC pada adaptor mesin jahitnya. Dan kakak beradik ini merasa bahwa nama ini melambangkan energi band mereka. Ya, buat sedikit informasi ya, di Australia band ini juga dikenal dengan sebutan Akadaka. Yuk kita lanjut. Dan perlahan-lahan band ini pun mulai dikenal. Selain bermain reguler di Checker, mereka juga mulai bermain di tempat-tempat lain. Dan tak lama, mereka mendapat reputasi sebagai band rock and roll terbaik di wilayah tersebut. Ya, tapi ini saja belum cukup. Mereka tidak hanya ingin dikenal di Australia, tapi di seluruh dunia. Dan untuk mewujudkan cita-cita ini, mereka pun merekam mini album pertamanya di studio EMI pada bulan Juni tahun 74 dengan George dan Harry Vanda bertindak sebagai produser dan co-produser. Dan beberapa lagu direkam di demo ini, termasuk di dalamnya ada lagu yang berjudul Can I Sit Next to You Girl, lalu ada Rockin' in the Parlor dan Rock and Roll Singer. Dan rekaman ini pun menjadikan mereka semakin dikenal sebagai band rock and roll. Tapi situasi di dalam band malah sebaliknya. Konflik mulai muncul di antara mereka. Menurut Dave Evans, ketegangan mulai terjadi antara Collins dan Young bersaudara. Di satu sisi, Collins yang lebih dulu dikenal oleh para penikmat musik dengan band terdahulunya yang bernama The Master's Apprentice lebih sering mendapat perhatian. Dan hal ini menumbuhkan sedikit kecemburuan dari Young bersaudara. Ya, katanya mereka bahkan sering berbicara tentang Collins di belakangnya dan menyebut Collins dengan sebutan rockstar ataupun popstar. Dan selanjutnya, hingga dalam sebuah penampilan, Collins melakukan sebuah kesalahan besar. Dia minum terlalu banyak alkohol dan mengacaukan penampilan mereka. Ya, dan bisa dipastikan apa yang akan terjadi. Collins pun dipecat saat itu juga. I grabbed a drink because we just about to go on and I sculled this drink. I said, okay. So we go and come on and we're on stage and all of a sudden my head's going woo, 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 and it flipped me out and I think, oh. I sort of turned into jelly. It was like, and I did around this roll and kept going. As you'll talk to, if you talk to Andy Evans, he'll say the same thing. I did this long roll around the kit and kept on rolling and roll onto the floor. Dan tak lama setelahnya disusul dengan pemecatan Larry Van Creed. Ya, cuman ini informasinya saya nggak dapet ya kenapa Larry dipecat. Dan posisi mereka pun digantikan oleh Neil Smith pada bass dan Noel Taylor pada drum. Ya, tapi secara bersamaan saat itu juga digantiin sama Rob Bailey dan Peter Clark. Ya, mereka gantian gitu mainnya. Dan di sekitaran waktu ini juga, Malcolm memutuskan untuk menjadi gitaris rhythm dan membiarkan Angus mengambil part sebagai gitaris utama. Pada tahun 74, mereka diundang oleh Michael Browning untuk bermain di tempatnya yang bernama Hard Rock. Dia sangat suka permainan Young bersaudara, tapi di sisi lain tidak menyukai citra glam rock yang mereka suguhkan.
dan merasa bahwa Evans adalah penyanyi yang salah. Dan di dalam band sendiri, pada saat itu ketegangan di dalam tubuh AC/DC sendiri belum begitu reda. Dave mulai merasa keberadaannya tidak dihargai, terutama oleh Malcolm dan Angus. Beberapa keputusan yang dibuat di dalam band ini tidak mengikut sertakan Dave, yang akhirnya membuat Dave Evans mulai merasa tidak nyaman. Dia mulai merasa AC/DC bukan lagi tempatnya. Lahir dengan nama Ronald Belfort Scott pada tanggal 9 Juli tahun 46 di Skotlandia. Dia dibesarkan di Kirriemuir dan merupakan anak kedua dari keluarga Scott. Keluarga ini berimigrasi dari Skotlandia ke Australia pada tahun 52. Keluarga Bond tinggal di pinggiran kota Melbourne di Sunshine, Victoria, dan Bond bersekolah di Sunshine Primary School. Nama panggilan Bond sendiri diperolehnya tak lama setelah dia mulai bersekolah. Karena ada Ronald lain di kelas, teman-temannya pun mulai mengait-ngaitkan namanya dengan Bonnie Scotland. Lalu, pada tahun 56, keluarga ini pindah ke Fremantle, Australia Barat. Dan Bond juga pernah bergabung dengan Fremantle Scott Pipe Band dan belajar drum. Dia bersekolah di sekolah dasar Fremantle Utara dan kemudian di John Curtis College of the Arts hingga dia keluar pada usia 15 tahun. Sempat bekerja sebagai buruh tani dan nelayan lobster dan kemudian menjadi mekanik mesin penimbangan. Dalam hal bernyanyi, Bond terinspirasi dari idolanya, Little Richard. Walaupun pada awalnya, Bond memulai karirnya sebagai drummer di sebuah band yang bernama The Spectres pada tahun 64 sebagai pemain drum dan sesekali menjadi vokalis. Dan pada tahun 66, mereka bergabung dengan band lokal lainnya yang bernama The Winstons dan membentuk band bernama The Valentines, di mana Bond menjadi vokalis bersama dengan Vince Lovegrove. Singkat cerita, The Valentines merekam beberapa lagu. Salah satunya adalah sebuah lagu yang ditulis oleh George Young dari The Easy Beats dengan judul Every Day I Have to Cry. Dan lagu ini masuk ke dalam tangga lagu lokal. Lalu pada tahun 70, setelah mendapatkan tempat di nasional top 30 dengan single mereka yang berjudul Juliet, The Valentines bubar karena perbedaan visi misi setelah skandal narkoba yang dipublikasikan secara luas. Setelahnya, Bond bergabung dengan band yang bernama Fraternity, tapi kesuksesan yang diharapkan masih jauh dari harapan. Walaupun mereka sempat mendapat perhatian di tempat asalnya, tapi band ini gagal di pasar Eropa dan bubar setelahnya. Dan Bond pun melanjutkan hidupnya dan bergabung dengan band yang bernama The Mount Lofty Rangers. Ya, secara personal, Bond adalah pribadi yang menyenangkan. Dia selalu menjadi pusat perhatian teman-temannya. Sifatnya yang spontan dan meledak-ledak juga sering mendatangkan masalah untuknya, termasuk sebuah kecelakaan sepeda motor yang hampir merenggut nyawanya, yang berakibat dia harus menderita luka serius akibat kecelakaan tersebut. Dia menghabiskan 3 hari dalam keadaan koma dan 18 hari di rumah sakit. Ya, ini adalah masa-masa yang berat untuk Bond. Setelah beberapa band yang gagal dan pernikahan yang juga gagal, Bond butuh sesuatu untuk bisa kembali menata kehidupannya. Dan Bond bahkan menumpang hidup di rumah sahabatnya, Vince Lovegrove di Adelaide. Dan saat itulah tawaran itu datang dari AC/DC. Vince mendapat kabar dari George kalau AC/DC membutuhkan seorang vokalis karena vokalis lama mereka akan dipecat dalam waktu dekat. Dan sebagai sahabat, Vince merekomendasikan Bond kepada George. At that stage, I was booking a very young band from Adelaide, from Sydney, called AC/DC. I used to book AC/DC a lot, mainly because their mentor and George gave me a call and said, you know, what happened to... Walaupun pada awalnya Bond ragu mengambil tawaran ini karena perbedaan usia dan Bond merasa anak-anak AC/DC terlalu muda untuknya, tapi Vince meyakinkannya. Dan setelah melakukan jamming dengan mereka, akhirnya Bond setuju untuk bergabung dengan AC/DC dan setelahnya pindah ke Sydney. Di tempat lain, AC/DC masih mencari waktu yang tepat untuk memecat Dave Evans. Hingga pada malam itu pada sebuah acara di sebuah hotel yang bernama Esplanade. Di tengah suasana band yang sudah tidak lagi nyaman, Dave tetap berusaha tampil maksimal pada pertunjukan terakhirnya bersama band. Dan setelahnya, Dave Evans pun keluar dari AC/DC.
Dan setelahnya Bon resmi bergabung dengan AC/DC. Dia adalah orang yang selama ini dicari oleh band ini. Bon adalah tanda petir yang berada di antara huruf AC dan DC. Lalu, setelah Bon bergabung, pada tahun 74 band ini mulai mengerjakan materi baru dan pindah ke Melbourne dengan harapan baru dan vokalis baru. Untuk memulai perjalanan baru mereka, band ini pun melakukan beberapa tour sambil merekam materi baru yang juga dibantu oleh George dan Harry Vanda. Dan setelah melakukan rekaman selama lebih kurang 10 hari, pada bulan Februari tahun 75, lahirlah album debut mereka yang diberi nama High Voltage. Album yang menghilangkan kesan glam mereka yang berganti dengan rock and roll. Ya, Angus Young mengenang, katanya bahwa Scott membentuk karakter AC/DC. Semuanya menjadi lebih membumi dan lurus ke depan. Saat itulah kami menjadi sebuah band, katanya. Ya, dan High Voltage adalah sebuah album yang dikerjakan oleh AC/DC di saat mereka masih mengembangkan sound mereka. Dengan Bon Scott dan Young bersaudara yang didukung oleh rhythm section yang berbeda-beda. Pada bass ada Malcolm, George, dan Mark Evans. Dan di drum ada nama Phil Roth dan Peter Clark. Ya, sebenarnya ada satu nama lagi, yaitu Tony Carranti. Tapi entah kenapa namanya nggak pernah disebut di album-album AC/DC. Ya, tanpa sebab yang jelas. Atau ada beberapa kali penyebutan. Ya, silakan infokan di kolom komentar. Dan tak lama setelahnya, AC/DC menyusul kembali dengan merilis TNT pada tanggal 1 Desember tahun 75. Rekaman ini hanya untuk Australia dan Selandia Baru. Album ini mencapai puncaknya di nomor 2 di Australia dan 40 besar di Selandia Baru. Dan album ini juga adalah rilisan pertama band ini dengan rhythm section yang komplit dan tetap. Mark Evans pada bass dan Phil Roth pada drum. TNT juga menandai perubahan arah dari musik AC/DC, membuat mereka sepenuhnya menetapkan formula yang membuat mereka menjadi semakin terkenal dengan rock and roll yang kental serta alunan blues. Setelah sukses dengan TNT, AC/DC sudah semakin siap untuk melebarkan sayap mereka ke seluruh dunia. Dan pada bulan Maret tahun 76, mereka pun pindah ke London dan menandatangani kontrak dengan Atlantic Records. Pada saat itu, punk rock sedang naik daun dan mendominasi halaman-halaman mingguan musik Inggris. Ya, diantaranya ada di NME dan Melody Maker. Dan AC/DC pun terkadang diidentikan dengan gerakan punk rock oleh pers Inggris. Namun mereka membenci punk rock karena menganggapnya sebagai tren yang hanya lewat begitu saja. Michael Browning sempat menulis, katanya tidak mungkin melakukan percakapan dengan AC/DC mengenai punk tanpa membuat mereka marah, tulisnya. Dan reputasi mereka mampu bertahan dari gejolak punk dan mereka tetap memiliki banyak penggemar di Inggris. Album AC/DC pertama dengan saluran distribusi ke seluruh dunia adalah kompilasi lagu-lagu yang diambil dari album High Voltage dan TNT yang keluar pada tahun 76. Dan album ini juga diberi judul High Voltage yang dirilis oleh Atlantic Records dengan lebih banyak mengambil lagu-lagu dari album TNT. Dan dengan dukungan pers, nama AC/DC sangat cepat menyebar di seluruh Inggris. Diikuti dengan tur singkat selama 20 hari yang disupport oleh majalah yang bernama Sounds. Lalu pada bulan Agustusnya, mereka melakukan tur dengan Ritchie Blackmore sebelum merilis album baru untuk Australia dan Eropa yang berjudul Dirty Deeds Done Dirt Cheap yang dirilis pada bulan September tahun 76. Di album ini terdapat lagu Ride On yang memiliki nuansa blues yang sedih dan lambat. Dan lagu ini katanya sering disebut-sebut sebagai salah satu lagu terbaik dari AC/DC pada saat itu ya. Ya sampai saat ini juga sih. Ya kita lanjut aja. Tapi sesuatu telah terjadi dengan label mereka, Atlantic Records, yang mengakibatkan di akhir tahun 76 AC/DC berada dalam kemerosotan. Ya, kata sang manajer, segalanya berjalan sangat baik di London dan Eropa. Kami telah melalui semuanya dengan marki di mana mereka memecahkan semua rekor. Kami telah melakukan tur Inggris,
Lock Up Your Daughters, dan Reading Festival. Semuanya terbentuk dengan sangat baik. Lanjutnya lagi, di tengah tur saya mendapatkan telepon yang mengatakan Atlantic Records di Amerika tidak menyukai album Dirty Deeds, kata Browning. Sebenarnya mereka akan mengeluarkan grup dari label. Dan pada akhirnya, sebuah edisi internasional yang dimodifikasi akhirnya dirilis oleh Atlantic Records pada tanggal 17 Desember tahun 76. Meskipun label tersebut tidak senang dengan vokal dan produksinya. Dan setelahnya, band terus melakukan tur di seluruh Eropa dan kemudian Australia. Ya, katanya waktu itu juga sempat ada gosip kalau Bon Scott mau dipecat. Ya, tapi ternyata kan nggak jadi. Oke, lanjut lagi. Tahun 77 adalah tahun yang sangat penting bagi band ini. Setelah keuangan mereka memulih, dirilislah sebuah album yang akan menjadikan AC/DC sebagai band rock and roll paling favorit di dunia. Album studio keempat mereka pun direkam yang diberi nama Let There Be Rock yang dirilis pada bulan Maret tahun 77. Sebuah album yang membawa AC/DC sebagai band internasional. Tapi ini juga merupakan album terakhir bagi Mark Evans. Dan pada awal tahun berikutnya, mereka kembali ke Inggris dan memulai tur Eropa dengan Black Sabbath. Tapi berakhir dengan di-cancelnya sisa tur mereka. Di satu sisi, Bon dan Ozzy dengan cepat menjadi akrab. Sementara, anggota lain dari masing-masing band kurang bersikap ramah. Hingga di satu waktu sebuah insiden terjadi yang mengakibatkan AC/DC dihentikan dari tur. Dan setelahnya, mereka kembali ke Australia. Setelah melakukan tur di Eropa bersama Black Sabbath, pada pertengahan tahun 77, Mark Evans dipecat. Menurut Mark, alasan pemecatannya karena terdapat perbedaan pendapat antara dia dan Young bersaudara. Sementara menurut Angus dan Malcolm mengatakan bahwa Mark Evans kurang berkontribusi dan posisinya digantikan oleh Cliff Williams. Setelahnya, Mark Evans kembali ke Australia. Di Amerika sendiri, debut radio AC/DC dimulai oleh Bill Bartlett di stasiun radio Jacksonville pada tahun 75, 2 tahun sebelum mereka memainkan konser AS pertama mereka. Dan mereka juga sempat menjadi pendukung Ted Nugent, Aerosmith, Kiss, Styx, UFO, dan Blue Oyster Cult. Lalu selanjutnya AC/DC merilis album studio kelima mereka yang bernama Powerage pada tanggal 5 Mei tahun 78. Album ini dianggap sebagai album terbaik dari Bon Scott. Album ini juga merupakan album paling sukses mereka secara komersial pada saat itu. Dan setelahnya, mereka memutuskan untuk kembali ke Amerika untuk menjaga momentum ini, bermain dengan Alice Cooper, Aerosmith, dan Van Halen. Dan pada saat ini, teman-teman dan keluarga Bon mulai mengkhawatirkan gaya hidupnya. There was always a slight edge of worry about Bon because he was a hard drinker. Lalu pada tahun 79, band ini merekam album studio ke-6 mereka yang akan diberi judul Highway to Hell, yang kali ini diproduseri oleh Robert John Maitland. Dan album ini dirilis pada tanggal 27 Juli tahun 79. Ini adalah salah satu album yang akhirnya menjadi landasan musik rock dan membuat bendera AC/DC semakin berkibar di peta musik dunia. Bahkan, Eddie Van Halen mencatat album ini sebagai rekaman AC/DC favoritnya bersama dengan Powerage. Dan album ini juga menjadi LP AC/DC pertama yang memasuki Billboard 200. Highway to Hell memiliki lirik yang bergeser dari sembrono dan lucu ke tema rock yang lebih sentral, menghadirkan peningkatan dan penekanan pada vokal latar, tetapi masih menampilkan suara khas AC/DC yang keras, sederhana, yang penuh dengan hentakan dan backbeat groovy. Lalu, pada bulan Februari tahun 80, mereka pun mulai mengerjakan album ke-7 studio mereka yang akan diberi nama Back in Black. Tapi kali ini Bon Scott bermain drum, bukan vokal. Dan pada tanggal 18 Februari, Bon dikabarkan pingsan di dalam mobil yang dikendarai oleh temannya yang bernama Alistair Kinner.
Kabarnya, setelah minum-minum semalaman di The Music Machine di Camden, London, setibanya di rumah, dia tidak dapat memindahkan Bond dari mobil. Sehingga, Alistair meninggalkan Bon Scott di dalam mobil semalaman untuk tidur dari efek alkoholnya. Tapi ternyata, Bon Scott tidak juga sadar hingga tanggal 19 Februari. Dan Kinnar membawanya ke rumah sakit King's College, Camberwell, di mana Scott dinyatakan meninggal pada saat kedatangannya. Dan katanya penyebab resmi kematiannya adalah keracunan alkohol akut. Lalu keluarga Scott memakamkannya di Fremantle, Australia Barat, daerah tempat mereka berimigrasi ketika ia masih kecil. Ya, setelah kematian Scott, para anggota sempat mempertimbangkan untuk berhenti. Tetapi, didorong oleh desakan dari orang tua Bon Scott, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan dan mencari vokalis baru. Sekian, dan terima kasih.